أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال أشر والشفع والوتر والليل walayalin ashrin, itu tanwin ketemu waw. Dia dagom nakis bigunnah. Perhatikan bacanya itu. Ulang. Coba wal fajri ulang. Kalau mau sambung lihat baik-baik. Akhir ayat dan awal ayat. Kan itu ada hukum di situ ya. Ada hukum tanwin ketemu waw, tanwin ketemu ba. Ya, jangan asal sambung. والفجر وليال أشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita wajib kitab At-Tafsir Muyassar.
Sekarang masuk di surah Al-Fajr, dan ini surah Makkiyah. Bila khilaf, tak ada perselisihan. Surah Al-Fajr ini surah Makkiyah. Apa artinya surah Makkiyah? Surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr. Baik. Walayalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Baik. Ini sumpah semua. Lihat tafsirnya. Ay aqsamallahu subhanahu biwaqtil fajr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, demi fajar. Baik. Walayalin 'ashr ay wal layali al-'ashri al-awwali min Dzul Hijjati. Dan demi malam yang 10, itu malam yang 10 al-awwal, yang pertama, min Dzul Hijjati, dari bulan Dzul Hijjah. Wa ma syurrifat bih, dan apa yang dimuliakan dengan malam-malam tersebut. Itu 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah, Asyru Dzul Hijjah. Sudah lewat ya? Yang mana 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah ini, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil asyr. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah ini. Ya. Sampai-sampai para sahabat langsung membandingkan keutamaan amalan di 10 Dzul Hijjah tersebut dengan amalan yang termulia, yaitu al-jihad fi sabilillah. Mereka bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 Dzul Hijjah? Nabi menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah. Padahal itu amalan luar biasa ya. Berperang di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah. Ya. Paham ini? Kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwanya kemudian tidak ada yang kembali. Maksudnya apa? Mati syahid. Itu baru mengalahkan keutamaan amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Dan itu sudah berlalu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasyaf'i wal watr. Wasyafa' ini genap, al-watr ganjil. Lihat tafsirnya sini. Ay wa bi kulli syaf'in wa fardin. Dan Allah bersumpah dengan setiap yang genap dan yang ganjil. Kemudian muqsam bihi yang terakhir, wal laili idza yasr. Ay wa bil laili idza yasri bi dhalamihi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-lail, dengan malam, apabila dia berjalan berlalu dengan dhalamihi, dengan kegelapannya. Di sini wallahu alam dan disebutkan muqsam alaihnya atau jawabul qasam karena dimaklumi. Nanti akan ada beberapa tempat seperti ini, ada sumpah qasam tapi tidak disebutkan jawaban qasamnya, al muqsam alaihnya karena dimaklumi.
karena dimaklumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung melanjutkan alam taib hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Taib. Tidakkah terdapat pada hal tersebut qasam, sumpah lidhi hijr bagi orang yang memiliki akal? Ai alaysa fil aqsamil madhkurati maqna'un lidhi aqlin? Tidakkah dalam sumpah-sumpah yang telah disebutkan ada makna? Jadi qasamun itu ditafsirkan dengan makna, sesuatu yang membuat orang qanaah, cukup. Karena tentunya sumpah seperti itu dia. Orang merasa cukup dengan sumpah, ya sudah. Ya dia sudah bersumpah, ya cukup ya. Ya. Dia mengingkari, dia menetapkan, dia mengucapkan sesuatu, dia sumpah, ya sudah cukup. Ya, urusan dia dusta, dia apa, bukan urusan kita. Dia sudah sumpah. Ya, makna. Oleh karena itu orang-orang munafikin itu aman mereka. Zahirnya ya. Karena andalannya mereka ya sumpah. Dusta pun sumpah, aman. Karena kita ambil zahirnya. Orang pergi perang jihad fisabilillah, dia tinggal di rumah santai-santai. Nanti pulang pasukan baru datang bersumpah. Ya, saya tidak pergi demi Allah, saya begini. Ada begini, saya tidak bisa, ada udzur. Ya diterima aja. Paham ini? Baik. Di sini makna. Qasam ditafsirkan dengan makna. Lidhi hijr ay lidhi aqlin. Tidakkah ada pada sumpah-sumpah yang disebutkan ada makna, sesuatu yang mencukupi bagi orang yang memiliki akal. Lidhi hijr, memiliki akal. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Tidakkah kamu melihat apa yang fa'ala rabbuka, Rabbmu perbuat bi'ad, terhadap kaum Ad. Siapa nabi mereka ini? Nabi Hud. Irama. Itu Iram Dhatil Imad. Lihat tafsirnya. Ay alam tara ayyuhar rasulu kaifa fa'ala rabbuka biqaumi 'adin. Tidakkah kamu lihat wahai Rasul bagaimana Allah perbuat terhadap kaum 'Ad. Qabilati Iram. Itu kabilah Iram. Dhatil imad ay dhatil quwwati wal abniyati al marfu'ati 'ala al a'midati. Yang memiliki kekuatan, bangsa yang sangat kuat, kaum Ad, memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, alal a'mina, di atas tiang-tiang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ay allati lam yukhlaq mithluha fil bilad fi 'idhamil ajsad wa quwwatil ba's. Yang mana belum pernah dicipta semisal mereka di negeri-negeri dari sisi besarnya jasad, fisik, wa quwwatil ba's, dan kekuatan mereka. Mereka bangsa yang sangat kuat. Paham ini? Bangsa yang sangat kuat, sangat besar badannya. Ini satu ya. Kaum Ad. Ini binasa. Yang kedua, wasamuda, ataf kepada bi'adin. Tidakkah kamu melihat kepada apa yang Rabbmu perbuat terhadap kaum Samud? Siapa nabi mereka ini? Nabi Saleh alaihissalam. Tadi Nabi Hud, Nabi Saleh. Wasamud alladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Samud yang mereka
jabu as-sakhra bil wad. Lihat tafsirnya. Ay wa kaifa fa'ala bi samuda qaumi salihin alladzina qatta'u as-sakhrata bil wadi wattakhadhu minhu buyutan. Nah, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah perbuat terhadap kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Alladzina jabu ay alladzina qatta'u, kaum bangsa yang memotong-motong as-sakhra, yaitu memotong-motong batu bil wadi, di lembah, wattakhadhu minhu buyutan, dan menjadikan batu-batu tersebut rumah. Diambil dijadikan rumah. Kalau kita kan batu ya dibikin toh, dicetak batu merah. Ini tidak. Batu sudah ada di lembah, mereka potong-potong. Kuatnya itu. Hah? Kuatnya mereka itu, kuat memotong. Ya, sudah dipotong diapain? Jadi angkatlah. Ya, diangkat, dipindahkan, disusun dan seterusnya ya. Bahkan gunungnya ya jadi rumah ya. Baik. Mereka memotong-motong batu, jabus sakhra bil wad. Ini kaum-kaum terdahulu ya. Kuat fisiknya, besar jasadnya. Wa fir'auna. Ini ataf ke bi'ad. Oleh karena itu tafsirnya wa kaifa fa'ala bi fir'auna. Tidakkah kamu lihat apa yang Rabb perbuat terhadap Fir'aun, maliki Misra, raja Mesir. Dzil autadi ay sahibil junudi, yang memiliki al-junud. Autad ditafsirkan dengan al-junud. Al-autad dari watat. Apa itu watat? Pasak. Ditafsirkan dengan apa? Al-autad, itu pasukan, al-junud, pasukan-pasukan. Alladzina tsabbatu mulkahu, pasukan-pasukan yang mengokohkan kerajaannya. Jadi tafsirkan dengan pasukan karena dia mengokohkan kerajaan Firaun. Sama seperti pasak, ya, paku yang mengokohkan. Tep. Pasak. Bagaimana kondisi mereka? Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad. Ini. Mereka semuanya taib. Sebelumnya disempurnakan tafsirnya sahibil junudi, ya, pemilik yang memiliki tentara-tentara yang tabbatu mulkahu wa qawwaw lahu amrahu, yang mengokohkan kerajaannya, kerajaan Firaun, dan menguatkan ya untuknya perintahnya. Mereka semua ini haula'i alladzina istabaddu wa zalamu fi biladillah. Jadi alladzina tagaw fil bilad itu orang-orang yang melampaui batas, melakukan kezaliman di biladillah, negeri-negeri Allah, yaitu di atas muka bumi ini. Mereka ini orang-orang yang melampaui batas di mana? Fil bilad, di negeri-negeri mereka. Fa aktsaru fiha al-fasada. Mereka pun banyak melakukan kerusakan di negeri-negeri tersebut. Dan sini al-fasada ini umum ya, mencakup semua al-fasad. Di antaranya adalah dosa-dosa dan maksiat. Itu masuk dalam al-fasad. Jadi kerusakan itu bukan hanya sekedar ya merusak zahir ya, melakukan kerusakan, tidak. Melakukan dosa juga itu dikatakan melakukan kerusakan. Dosa-dosa dan maksiat, dan yang paling besarnya adalah kesyirikan, kekafiran.
Ay fa'aktaru fiha bi dhulmihim al-fasada. Dan mereka banyak melakukan kerusakan di negeri-negeri dengan kezaliman mereka. Apa akibatnya jemaah sekalian? Coba lihat. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Rabbmu sabba alaihim, menumpahkan kepada mereka sawta adzab. Lihat tafsirnya ai fasabba alaihim rabbuka adzaban syadidan. Rabbmu menimpakan kepada mereka, bahasanya sobba ya, dahsyat. Dituangkan seperti itu. Tuangkan kepada mereka, ditimpakan kepada mereka sawta adzab, itu adzaban syadidan, adab yang sangat keras. Adab yang sangat keras untuk mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu benar-benar labil mirsad, mengawasi. Ay inna rabbaka ayyuhar rasul labil mirsadi liman ya'sihi. Sungguhnya Rabbmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengawasi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Yumhiluhu qalilan. Allah beri tangguh dia sedikit. Thumma ya'khudhuhu akhdha azizim muqtadir. Kemudian Allah siksa dia dengan siksaannya azizim muqtadir. Orang yang dia yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha mampu. Bagaimana kira-kira siksaannya? Dia yang maha aziz, tidak terkalahkan, dan maha mampu, maha kuasa. Siksaan yang sangat keras. Dan ini peringatan untuk kita semua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala labil mirsad, mengawasi. Baik, berfungsi dikhususkan untuk orang-orang yang bermaksiat. Ya. Dan sebab mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu alladzina tagaw dan fa'aktsaru fiha al-fasad. Jadi ada sebab mereka disiksa, dituangkan sawta adaban syadidan untuk mereka. Sebabnya ada. Alladzina tagaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi manusia. Yang nampaknya ini dari penggambarannya ini orang-orang kafir. Baik. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahana. Adapun manusia idza mabtalahu, situ ada ma. Ada ma setelah idza. Rumusnya satu bait syair. Ya taliban khudh faidah ma ba'da idza zaidah. Wahai penuntut ilmu, ya taliban, tulis. Ya taliban khudh faidatan. Atau disukun saja ya. Ya taliban khudh faidah. Wahai
penuntut ilmu, ambillah sebuah faedah. Ma ba'da idza zaidah. Ma yang terletak setelah idza adalah ma zaidah, yang bermakna taukid. Kalau dalam Al-Quran dikatakan dia taukid, bermakna taukid, silah wa taukid. Sehingga antum jangan maknakan apa-apa dia. Jangan bilang nafiyah, jangan bilang syartiyah, buang itu namanya. Buang. Paham ya? Jadi dia bukan ma syartiyah, bukan ma nafiyah, bukan ma istifhamiyah, bukan ma mausulah ya, bukan ma ta'ajjubiyah, paham ya? Ma apa sini? Ma zaidah. Tapi dalam Al-Quran dikatakan silah wa taukid. Dia penguat. Jadi ketika kita lihat maknanya, dia maknanya penguat. Jangan diartikan tidak, jangan diartikan mausulah, tidak ada. Maknanya penguat. Jadi adapun manusia, apabila ibtalahu rabbuhu, Rabbnya menguji dia, membalak dia, fa akramahu, kemudian Allah memuliakan dia, wa na'amahu, Allah beri nikmat dia, maka dia pun berkata fayaqulu rabbi akraman, dia pun berkata Rabbku memuliakan diri. Di situ akraman asalnya akramani, akramani, ada yaknya, ya mutakallim. Nunnya situ nun apa? Nun wiqayah. Nun wiqayah yang mendampingi ya mutakallim agar menjaga fiil tidak disakasrah. Menjaga fiil agar tidak dikasrah. Itu fungsinya. Ini namanya nun penjaga. Nun wiqayah. Itu menjaga fiil dari kasrah, karena kasrah ini cirinya isim. Fiil tidak boleh kasrah. Akramani ya mutakallimnya dibuang, ditakhfif sehingga tersisalah nunnya, akraman. Itu tetap di kasrah sebagai tanda bahwasanya ada ya yang dibuang, yang dihapus. Jadi manusia, Allah beri kemuliaan, Allah beri nikmat, dia bilang Allah telah memuliakan diri. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Adapun apabila dia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, Allah pun sempitkan rezekinya. Ya, qadar, ya. Faqadar. Ini artinya disempitkan rezekinya. Disebutkan malam Lailatul Qadar karena saking banyaknya turun malaikat di malam tersebut, bumi jadi sempit. Qadar, ya. Sempit, penuh, sesak dengan malaikat. Katakan Lailatul Qadar, ya. Ini dari makna ini. Sempit. Faqadara alaihi rizqah. Allah sempitkan rezekinya. Maka dia bilang apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata, Rabbku telah menghinakan diri. Baik. Dan ini adalah berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ya tidak seperti ini. Dapat nikmat, dapat kemuliaan, dibilang Allah muliakan dia dapat kesempitan rezeki, dia bilang Allah hinakan dia. Tidak seperti itu. Ya. Malah seorang mukmin bagaimana urusannya kemarin? Hadis riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan, ajaban li amril mukmin, ya. Sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa urusannya orang yang beriman.
Kok bisa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena urusannya kullahu, semuanya lahu khair. Untuk dia itu baik. Berpahala. Semua urusannya kebaikan untuk dirinya. Kalau ini kan orang ini dapat nikmat, dia bilang Allah muliakan dia ya. Disempitkan rezekinya, dia bilang Allah hinakan dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan ini tidak dimiliki kecuali hanya orang-orang yang beriman. Ini tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Tidak ada pada selain orang beriman. Rinciannya apa? In asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa dengan sarra, perkara-perkara yang membahagiakan dirinya, kebaikan. Apa yang dilakukan? Syakar. Dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik untuk dirinya. Syukur ibadah besar. Pahala. Ya. Syukur dengan hatinya, syukur dengan lisannya, syukur dengan anggota tubuhnya, luar biasa. Ya enggak? Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa dengan dharra, ya, hal-hal yang membahayakan dirinya, ya, tidak dia senangi, tidak disukai, penyakit, kesempitan rezeki dan yang semisalnya, dia sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu juga baik untuk dirinya. Jadi hamba harus paham ini, dia diuji. Ya, jangan dia bilang Allah ingin hinakan dia, tidak. Malah bisa jadi ujian tersebut adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, tanda kebaikan yang sangat besar untuk dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan uji dia. Allah akan kasih cobaan. Ya, betapa banyak kebaikan yang muncul di balik cobaan. Banyak. Hikmah, ya, kebaikan. Idza ahabballahu 'abadan atau idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Itu tanda cinta Allah. Allah berarti cinta terhadap kita. Allah inginkan kebaikan untuk kita. Bisa dipahami ini? Bukan malah menganggap Allah menghinakan dirinya. Baik. Lihat di tafsir. Apa tafsirnya? Fa ammal insanu idza makhtabarahu. Ini sama, masih tadi mazaidah. Fa ammal insanu idza makhtabarahu rabbuhu bin ni'mati wa basata lahu rizqahu wa ja'alahu fi atyabi 'aishin. Fa yadhunnu anna dzalika li karamatihi 'inda rabbih fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Allah menguji dia dengan nikmat, jadi bala itu bisa berupa nikmat, bisa berupa ujian dan cobaan. Ya, bahasanya semua ibtalahu. Allah uji dia dengan nikmat. Allah uji dia dengan bastir rizki, dengan kelapangan rezeki. Basatalahu rizqahu, Allah lapangkan rezekinya. Allah uji dia dengan Allah jadikan dia di kehidupan yang paling baiknya, bahagia hidupnya, tenang dan senang hidupnya. Allah uji dia dengan hal tersebut. Dia kira, fayadhunnu, dia mengira yang demikian itu karena kemuliaan dia di sisi Allah. Dan ini barometer yang keliru dan salah. Ya, mengukur kemuliaan dengan dengan dunia, dengan nikmat, itu keliru.
Keliru besar. Mulia tidaknya kita di sisi Allah diukur dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling kayanya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling hebat dunianya, bukan. Dan sudah diingatkan dari awal itu ujian, nikmat itu ujian. Iya. Lapang rezeki itu ujian. Bala. Kalau mau baik tadi, kembali ke hadis. Dapat nikmat, syukuri. Gimana syukur? 3. Yang pertama dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan anggota badan. Dengan hati itu dengan meyakini seluruh nikmat itu hanya datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Ustaz, orang lain kasih saya begini. Iya. Betul, orang lain jadi perantara. Tapi semua kembali kepada Allah. Siapa yang gerakkan hati dia? Siapa yang lapangkan rezekinya sehingga dia memberi kepada dirimu? Semua kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kemudian dengan lisan dia puji Allah. Dia besarkan Allah. Ya, dia ceritakan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebagai bentuk kesyukuran. Alhamdulillah saya sudah begini. Alhamdulillah saya dapat begini. Bukan berbangga, bersombong, bukan. Kemudian dengan anggota badan, syukur dengan anggota badan dengan dia semakin tunduk dan taat kepada Allah. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyatin. Setiap nikmat yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya musibah. Ucapan siapa ini? Abu Hazim, Salamah bin Dinar. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya bal. Setiap nikmat yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya dia musibah, petaka. Mestinya dia dapat nikmat, dia semakin rajin sholat, rajin belajar, semakin dekat dengan masjid, dekat dengan Allah, ini malah dia semakin jauh. Itu ujian toh. Itu jangan kadang Allah pilihkan kita jadi orang miskin, orang pas-pasan. Itu kadang itu yang terbaik. Ya, bisa jadi Allah beri kita kekayaan langsung panrak kita. Langsung panrak, rusak. Ya. Tidak pernah pegang uang langsung. Langsung berhenti mondok, langsung poya-poya, langsung. Rusak kan? Ya. Coba antum menghayal sebentar ya. Bayangkan kalau antum punya uang 10 miliar, ya kira-kira antum bikin apa kira-kira? Ya mungkin sudah tidak di sini, langsung beli mobil Alphard ya. Alphard berapa Ji? Ya ini kita punya 10 M. Ya sudah tidak mondok lagi. Baik untuk kita, tidak bagus. Ya kan? Ya kita anak orang biasa anak. Ya kalau mungkin anak pejabat mungkin tidak di sini kita. Kita mungkin di sekolah elit, mungkin kita di negeri-negeri kafir. Mungkin kita tidak belajar bahasa Arab, belajarnya bahasa Inggris dan seterusnya. Paham ya? Tape. Isinya ukur dengan dunia. Ini kemuliaan bukan itu. Paham ini? Dan buktinya dunia diberi kepada semua orang. Bahkan orang kafir sekalipun dikasih. Bahkan mereka yang paling banyak uangnya ya. Siapa yang paling banyak uangnya sekarang? Yang ribuan triliun itu orang kafir. Ya, yang gondolo, yang ada rambutnya, yang tidak ada rambutnya, yang macam-macam. Ya, orang kafir. Ribuan triliun, bukan 1 triliun, ribuan triliun. Ya. 1 miliar itu 1000 juta. 1 triliun 1000 miliar. Ya, kalau Alphard cuma 1 miliar, berarti kalau kamu punya 1 triliun ya bisa dapat 900 biji. Ya, dia punya ribuan triliun. Oh, bikin masjid itu, subhanallah ya. 1 triliun mau bikin masjid, wow, subhanallah. Bagaimana besarnya itu? Ya, la ilaha illallah. Tapi itulah hidayah di tangan Allah. Ya.
Mereka punya harta tapi tidak dipakai untuk kebaikan. Ya, tidak dipakai untuk kebaikan. Toh mereka berbuat baik pun ya tidak diterima di sisi Allah. Dan mereka kafir. Baik. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Lihat tafsirnya. Wa amma idza makhtabarahu fadayyaqa alaihi rizqah, ini faqadara dayyaqa. Adapun apabila Allah uji dia, Allah sempitkan, dayyaqa, sempitkan rezekinya, fa yadhunnu anna dzalika li hawanihi 'ala Allah. Dia menyangka ini karena hinanya dia di sisi Allah, kemudian dia berkata, Rabbku telah menghinakan diriku. Ya. Baik, kita sudah sebutkan itu musibah bisa jadi apa? Tanda cintanya Allah pada kita. Musibah apa? Alamat kebaikan besar untuk diri kita. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Ya. Betapa banyak orang sadar karena musibah, banyak. Bertobat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, meninggalkan dosa dan maksiat, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah. Karena musibah yang menimpa dirinya, banyak sekali hikmah, banyak sekali kebaikan. Ya. Baik. Orang semakin dekat kepada Allah. Ya. Kadang-kadang orang kalau ya lurus terus, tidak pernah kena musibah, weh. Tak lupa biasa orang ya, lupa daratan ya. Turun musibah, ujian cobaan, nah sadar lagi dia, kembali, iya kan? Tobat, ya. Baik. Ini cukup dulu ya, insyaallah kita selesaikan nanti di pertemuan berikutnya. Nanti akan dibantah oleh Allah. Kalla, ya, sekali-kali tidak seperti itu. Nanti akan kita lanjut insyaallah. Ilahuna subhanahu wa hamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.